Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Padamu, Indonesia, makmur dan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisis tokoh nasional Indonesia, yaitu Profesor Dr. Engineer Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walau begitu, dia juga sangat aktif bertanya karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kecerdasan Habibie muda berhasil mengantarkannya tembus kuliah di ITB, yang kala itu bernama Universitas Indonesia Bandung. Jurusan teknik mesin menjadi tempatnya menimba ilmu kala itu. Namun, pendidikan yang dijalaninya tidak pernah selesai. Setahun kemudian, Habibie memutuskan untuk melanjutkan studinya di Jerman. Sang ibulah yang membiayai kuliahnya sebelum akhirnya pemerintah menggelontorkan beasiswa. Di kampus barunya, Habibie memilih untuk mengambil teknik penerbangan, tepatnya tentang konstruksi pesawat terbang. 10 tahun pun dihabiskan untuk menuntut ilmu. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional, dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie adalah sosok yang memiliki integritas tinggi. Beliau benar-benar menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan sumpahnya ketika diangkat menjadi presiden. Tidak sekalipun beliau terlibat hal-hal negatif. Padahal jabatannya selalu menteri, sampai wakil presiden, hingga menjadi presiden. Kita tidak pernah mendengar yang jelek tentang beliau. B.J. Habibie adalah seorang individu dengan nilai-nilai keteladanan yang pantas untuk diteladani. B.J. Habibie merupakan sosok yang jujur. Dia memiliki nilai-nilai akuntabilitas yang tinggi dalam dirinya, memiliki sifat yang amanah, berani dan bertanggung jawab. Seperti yang beliau lakukan ketika masa transisi, beliau banyak melakukan perubahan besar, seperti membuat undang-undang pers dan membuat undang-undang pemilu, serta memberantas korupsi. B.J. Habibie juga menunjukkan bahwa ia merupakan seorang yang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Ini terlihat ketika B.J. Habibie mengenyam pendidikan dan sempat bekerja di luar negeri. Namun, ia tetap tidak melupakan tanah kelahirannya Indonesia. Bahkan, ia rela melepaskan karir bagusnya di luar negeri hanya untuk membangun Indonesia agar lebih maju di masa depan.
B.J. Habibie juga melakukan pengembangan industri hingga melahirkan sejumlah perusahaan negara demi memberikan sumbangsih berupa ilmu dan teknologi untuk Indonesia. B.J. Habibie adalah sosok rendah hati dan suka menolong. Baginya, tidak ada perbedaan antara teman kaya dan miskin. Semua bisa menjadi teman dekatnya. Beliau merupakan seorang teman yang rendah hati dan sederhana. Beliau mudah bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status sosial dan ekonominya. Nama B.J. Habibie sangat dekat dengan inovasi. Saat usianya 32 tahun, Habibie berhasil menemukan letak titik awal retakan atau crack propagation point pada pesawat. Sampai saat ini, teori Habibie tersebut dipakai di industri penerbangan seluruh dunia. Bahkan, teori ini juga dianggap berhasil meningkatkan standar keamanan pesawat. B.J. Habibie juga merupakan tokoh yang berkomitmen dalam hal mutu. Di sebuah kesempatan di tahun 2017, beliau pernah mengingatkan Badan Standar Nasional untuk bekerja sama dengan negara lain, yang dimaksudkan agar produk barang dari Indonesia bisa diterima oleh bangsa tersebut. Karena menurutnya percuma membuat standar tapi nantinya tidak bisa diterima di suatu negara. B.J. Habibie mendapat gelar Bapak Dirgantara dikarenakan beliau merupakan orang Indonesia pertama yang mampu membuat pesawat terbang. Alasannya membuat pesawat terbang karena beliau ingin menyatukan orang-orang yang berada di pulau Indonesia. Karena hal tersebut dirasa yang paling efisien waktu dibanding model transportasi lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa B.J. Habibie merupakan sosok dengan komitmen mutu yang tinggi, melakukan inovasi, dan memikirkan efisiensi. B.J. Habibie dikenal sebagai pribadi yang jujur dan sederhana. Selama mendapatkan amanah, B.J. Habibie tidak pernah terlibat kasus hukum, terutama kasus korupsi. Meskipun beliau merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Kesehariannya juga sangat sederhana, tidak pernah menampakkan keglamoran meskipun beliau tergolong keluarga terpandang. Setelah reformasi, B.J. Habibie mendapatkan amanah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau menjalankan tuntutan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B.J. Habibie adalah sosok yang berani dan profesional. Saat menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie tidak segan memberantas KKN yang merebak semasa Orde Baru. Sosok B.J. Habibie memang penuh dengan nilai-nilai keteladanan. Maka, tak salah bila kita menjadikannya sebagai salah satu inspirasi untuk terus berkarya menggapai sukses. Namun, Indonesia kini telah kehilangan putra terbaiknya, seorang panutan yang mengarungi berbagai zaman, sosok yang pandangannya merentang jauh ke depan. B.J. Habibie mungkin tidak akan pernah tergantikan. Tinggallah suri tauladan yang bisa dipelajari bersama.